Pernah nggak sih kalian ngerasa pengen banget bisa tekan tombol reset buat hidup kalian? Judul ini kedengarannya emang mustahil banget kan? Memperbaiki semuanya cuma adalah waktu 24 jam. Tapi, tulisan yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini punya klaim yang luar biasa bahwa hal itu mungkin. Bukan, ini bukan sulap. Tapi dengan sebuah protokol yang dirancang khusus buat membongkar dan membangun ulang identitas kalian. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, mari kita mulai dengan sebuah misteri yang kayaknya kita semua pernah alamin. Kalian pasang target besar, mau lebih fit, bangun bisnis, jadi super produktif, dan awalnya semangat banget. Tapi entah kenapa, beberapa minggu kemudian, balik lagi ke titik awal. Rasanya tuh kayak ada kekuatan gaib yang narik kita mundur. Sebenarnya, kekuatan apa sih itu? Dan disinilah kita nemuin jawaban pertamanya. Kayak gunung es ini, kita tuh seringnya cuma fokus sama puncaknya. Tindakan kita, kebiasaan kita. Kita coba ubah itu semua dengan paksa. Padahal, sumber masalahnya, bagian terbesar dari gunung es itu tersembunyi di bawah permukaan. Itulah identitas kita, cerita yang kita percaya tentang diri kita sendiri. Jadi perubahan sejati itu bukan soal maksa diri, tapi soal mengubah cerita itu dari akarnya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa seorang atlet profesional harus memotivasi dirinya buat latihan? Atau seorang seniman hebat harus maksa dirinya buat berkarya? Ya enggak kan? Buat mereka, tindakan itu bukan perjuangan, tapi sebuah ekspresi alami dari siapa diri mereka. Itulah kekuatan identitas. Semua tindakan itu ya, ngalir gitu aja. Nah, ini nih gagasan yang bener-bener ngebalikin cara kita mikir selama ini. Kita kan sering mikir, nanti deh gue ngerasa kayak orang sukses kalau gue udah sukses. Tapi aturannya justru kebalikannya. Kalian harus jadi tipe orang yang sukses duluan. Jalani gaya hidupnya dulu, baru hasilnya bakal ngikutin sebagai konsekuensi logis. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih. Ke bagian yang mungkin agak-agak bikin gak nyaman. Gimana kalau kegagalan kita mencapai tujuan itu bukan karena kurang niat, tapi karena ada bagian dari diri kita yang sebenarnya nggak pengen itu terjadi. Ada tujuan tersembunyi di alam bawah sadar kita yang justru malah melawan kita. Kutipan dari Adler ini kena banget. Lupain deh omongan. Lupain niat baik. Tindakan kita, itulah satu-satunya kebenaran. Gerakan kita itu nggak pernah bohong. Mereka ngungkapin apa yang sebenarnya kita kejar, bahkan saat kita lagi bohongin diri sendiri pakai kata-kata. Ini dia contoh yang bakal ngubah cara pandang kalian soal prokrastinasi selamanya. Secara sadar kalian bilang pengen berhenti nunda, tapi coba lihat apa yang diungkapin sama tindakan kalian. Menunda itu sebenarnya berhasil mencapai tujuan lain, yaitu rasa aman. Aman dari kritik, aman dari kemungkinan gagal. Jadi menunda-nunda itu bukan kelemahan. Itu adalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang sangat efektif. Jadi gimana program ini bisa ketulis di otak kita? Semuanya berawal dari sebuah tujuan, sadar atau nggak sadar. Kita bertindak dan tindakan itu diulang-ulang sampai jadi otomatis. Kayak otot aja, lama-lama jadi bagian dari diri kita. Inilah yang jadi identitas. Dan begitu terbentuk, kita bakal mempertahankannya mati-matian. Bahkan kalau identitas si penunda atau si pemalas, itu justru yang hancurin mimpi-mimpi kita. Oke, kita udah lihat gimana kita bisa kejebak sama program yang kita tulis sendiri tanpa sadar. Nah, kabar baiknya, kita yang pegang kendali atas program itu. Sekarang, yuk kita belajar gimana caranya jadi programmer buat pikiran kita sendiri dan ngambil alih kemudinya. Jawabannya ada di sebuah konsep elegan bernama sibernetika. Jangan takut sama namanya ya. Intinya simple banget, ini tuh seni nyetir. Bukan nyetir mobil, tapi nyetir hidup kalian. Ini adalah prinsip dasar di balik gimana sistem-sistem cerdas, mulai dari rudal sampai manusia, bisa mencapai tujuannya dengan sangat presisi. Coba bayangin seorang kapten kapal. Dia nggak cuma ngarahin kapalnya sekali terus pasrah. Dia terus-menerus ngelakuin ini, bertindak, cek posisi dia sekarang di mana, bandingin sama tujuannya. Terus koreksi arah, lagi, dan lagi, dan lagi. Ini bukan soal jadi sempurna dari awal, tapi soal jadi cerdas dalam mengoreksi diri. Inilah inti dari kemajuan. Dan sekarang kita sampai ke intinya, ke jantung dari klaim di awal tadi. Protokolnya, sebuah cetak biru yang dirancang untuk dijalankan cuma dalam 1 hari. Tujuannya, buat menciptakan kejutan di sistem kalian, memutus pola-pola lama, dan ngasih kejernihan yang radikal tentang siapa diri kalian dan mau kemana kalian pergi. Jadi hari ini dibagi jadi 3 babak. Pagi, waktunya penggalian. Kita bakal gali sampai ke dasar jiwa buat nemuin apa yang benar-benar ngegerakin kita. Siang, waktunya interupsi. Kita bakal secara aktif nyabotase mode autopilot kita. Dan malam, waktunya sintesis. Kita bakal ngerangkai semua penemuan tadi jadi sebuah peta baru buat masa depan. Protokol ini dimulai dengan pertanyaan yang nusuk banget. Apa sih ketidakpuasan samar yang udah kalian anggap normal setiap hari?
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi rasa sakit yang udah kalian toleransi begitu lama sampai kalian lupa kalau itu ada. Karena kalau kalian nggak benci sama kondisi itu, kalian nggak akan pernah mau mengubahnya. Selanjutnya, kalian diminta buat ngelakuin sesuatu yang nggak biasa. Membangun antivisi. Kalian bukan cuma ngebayangin, tapi secara detail merancang realitas mengerikan yang menanti kalau nggak ada yang berubah. Visi negatif yang menyakitkan ini tujuannya bukan bikin kalian putus asa, tapi buat jadi bahan bakar jet yang bakal ngedorong kalian sejauh mungkin dari situ. Nah, siangnya kalian lakuin intervensi simple tapi efeknya luar biasa. Pasang alarm acak sepanjang hari. Tiap kali bunyi, paksa diri kalian jawab pertanyaan ini. Ini adalah cara buat narik kesadaran kalian balik dari kabut otopilot dan nanya, langkah yang barusan gue ambil ini ngebawa gue lebih dekat ke surga atau ke neraka yang gue rancang tadi? Akhirnya, di malam hari, kita ubah semua wawasan tadi jadi senjata. Kalian ciptain lensa, cara pandang baru. Ini bukan daftar tugas biasa ya. Ini adalah terjemahan dari visi besar kalian menjadi apa yang harus kejadian tahun ini, apa yang harus gue taklukin bulan ini, dan apa 2 atau 3 hal yang bakal gue lakuin besok pagi tanpa terkecuali. Dan sekarang, bagian favorit saya. Gimana kalau kita ambil semua ini, identitas, tujuan, antivisi, dan kita bungkus dalam sebuah kerangka kerja yang paling adiktif dan memotivasi yang pernah diciptain manusia. Gimana kalau kalian mengubah hidup kalian jadi sebuah video game? Lihat deh, gimana semua elemen protokol tadi bisa dipetain dengan sempurna ke komponen-komponen video game. Visi kalian adalah cara kalian menang, antivisi adalah taruhannya kalau kalian kalah. Tujuan tahunan adalah misi utama, dan tindakan harian adalah quest-quest kecilnya. Kerangka ini benar-benar menciptakan fokus, kejelasan, dan bahkan keseruan. Ini dia keajaibannya. Ketika hidup jadi sebuah permainan, tujuan kalian itu jadi misi utama yang epik. Gangguan itu bukan lagi godaan, tapi cuma monster-monster kecil yang gampang diabaikan. Dan identitas baru kalian sebagai pemain gak lagi terasa dipaksakan. Kalian benar-benar jadi karakter yang kalian mainkan. Jadi, pada akhirnya semua ini balik lagi ke kalian. Kalian udah lihat petanya, kalian udah dikasih peralatannya, hidup kalian itu sebuah permainan, sadar atau nggak sadar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kalian siap untuk mengambil kendali dan mengubah aturannya? Permainan dimulai sekarang.